wa innaka la'ala khuluqin azim. Kemudian di dalam ayat yang lainnya bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Sehingga para sejarah-sejarah, para pakar ahli sejarah, mereka semua menulis di dalam sirah yang bermacam-macam. Baik di dalam sirah yang dikarang oleh Dr. Said Ramadan Buti ataupun Syarah Ibnu Hisham dan lain sebagainya, kalau menyebutkan akhlaknya Kanjeng Nabi, semuanya ya baik semuanya. Gak ada akhlaknya Kanjeng Nabi tidak baik, semuanya adalah mulia. Bagaimana beliau berinteraksi dengan sesama muslim dan di luar orang muslim pun, dan sesama kafir ataupun Yahudi pun, mereka Kanjeng Nabi Muhammad paling sabar dan dengan akhlaknya yang luar biasa. Wasa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an husnil khuluqi. Ada seseorang yang datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya tentang, ya Rasulullah, akhlak yang baik itu apa ya Rasulullah? Baik. Kemudian ketika Kanjeng Nabi ditanya tentang akhlak yang baik, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca satu ayat Al-Qur'an yang bunyinya khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Akhlak yang baik itu apa sih kata Kanjeng Nabi? Yang pertama, akhlak yang baik itu adalah khudhil afwa. Jadilah orang yang lapang hati, lapang dada. Jadi kalau ada seseorang yang mungkin berbuat salah itu kita lapang. Nah, orang sabar di sini, khudhil afwa itu kan senang memaafkan orang. Artinya kan punya hati yang lapang. Itu tidak mudah. Sehingga orang-orang yang dikasih oleh Allah kesabaran itu mulai dari nabi-nabi yang dipilih memiliki tingkat kesabaran tinggi itu ya beda-beda. Dari 124.000 nabi, cuma 5 yang dipilih oleh Allah menjadi ulul azmi. Berarti sisanya 123.995 itu tidak dapat gelar itu. Yang dapat cuma 5 orang, 5 nabi, 5 rasul. Mendapat gelar apa tadi? Ulul azmi. Kenapa nabi ini kok diberikan oleh Allah gelar ulul azmi? Karena mereka disebutkan memiliki kesabaran yang luar biasa sabarnya. Di antara 5 tersebut adalah Nabi Allah Nuh alaihi salam, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 ini dipilih oleh Allah untuk dibedakan dari rasul-rasul yang lainnya karena kesabarannya yang unlimited, tanpa batas. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Sebagian rasul itu diangkat oleh Allah derajatnya di antara rasul-rasul yang lainnya. Minhum man kallamallah. Ada rasul yang dikasih oleh Allah kelebihan bisa berbicara dengan Gusti Allah. Itu rasul. Nah, manusia, sebelum manusia ada bumi dihuni oleh bangsa jin. Nah, bangsa jin ini ketika istimewa maka diangkat oleh Allah. Jin ada yang ahli sholat, ada yang ahli puasa, ada yang ahli zikir, ada yang ahli ibadah, ada yang alim saking hebatnya. Itu yang namanya jin diangkat dari dunia, dimasukkan ke dalam surga. Jin itu dinamakan iblis. Dinamakan siapa? Iblis. Jadi iblis itu awalnya adalah makhluk yang taat. Karena saking istimewanya diangkat sama Gusti Allah. Karena rajin ibadahnya, karena sabarnya, karena alimnya, karena ininya lah barulah. Kalau sudah mulai sombong ya lain cerita. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Suruh sujud gak mau sujud.
Siapa yang nggak mau sujud? Iblis. Malaikat sujud semuanya. Penduduk surga sujud semuanya. Penduduk ini sujud semuanya. Yang nggak mau sujud siapa? Iblis. Sama di dunia iblis itu hidup. Iblis itu nggak pernah maksiat. Disuruh sujud, sujud terus. Disuruh puasa, puasa terus. Disuruh ibadah, ibadah terus. Makanya saking istimewanya ibadahnya, tempatnya dibedakan sama Allah. Diangkat ke surga. Tadi karena kesombongan dan kencokakan ketika diperintahkan sujud kepada Nabi Adam nggak mau, maka iblis dilaknat sama Gusti Allah. Berapa kali nggak mau sujud? 1 kali. 1 kali nggak mau sujud bisa menjadikan si iblis itu dilaknat oleh Allah selama-lamanya. Makanya apa? Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat yang kita lakukan setiap saat ini adalah bentuk penghormatan, bentuk penghambaan seorang hamba kepada Tuhannya untuk bersujud kepada Gusti Allah. Wa'mur bil urfi, jadi lapang dada. Nah, lapang dadanya kayak apa? Ya kita berusaha semaksimal mungkin. Minimal kalau diomongin orang itu ya nggak usah sakit hati kan gitu kan, ataupun dia apapun lah. Karena Kanjeng Nabi pernah suatu hari, Kanjeng Nabi Muhammad itu sering jadi yang pengen disakiti, terus kemudian Kanjeng Nabi lapang dada itu sering sekali. Sampai suatu saat ada seseorang Yahudi, seorang pengen mencelakakan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, si orang Yahudi tadi apa? Di depan pintu masuk rumahnya tadi digali sumur yang sangat dalam sekali. Harapan dan tujuannya apa? Harapan dan tujuannya pokoknya nanti kalau Kanjeng Nabi datang ke rumah saya itu langsung apa? Langsung kejebur sumur. Jadi sumurnya digali yang dalam, pokoknya kalau jatuh itu langsung mati. Itu direncanakan sama orang Yahudi. Setelah itu apa? Itu sumur atasnya. Jadi ditutupi dengan tanah yang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau nanti nggak lihat sekali melangkah selesai sudah. Sehingga apa? Sehingga rencana yang sudah matang tersebut akhirnya tiba saatnya untuk akhirnya tiba saatnya untuk apa? Untuk direalisasikan. Akhirnya apa? Si Yahudi tadi pura-pura sakit, kemudian nyuruh utusan kepada Kanjeng Nabi untuk memberikan kabar bahwasanya si Fulan bin Fulan sakit dan ingin didoakan, ingin dijenguk. Akhirnya apa? Menyuruhlah utusan Kanjeng Nabi, seorang Fulan bin Fulan itu orang Yahudi sedang sakit, minta dijenguk ya Rasulullah. Akhirnya Kanjeng Nabi apa? Kanjeng Nabi ada niatan untuk apa? Menjenguk. Nah, ketika lewat rumahnya orang Yahudi tadi, orang Yahudi itu saking senengnya, saking girangnya Kanjeng Nabi datang itu apa? Dia lari nyambut Kanjeng Nabi, lupa situ ada apa? Ada sumur. Saking senengnya tadi itu. Akhirnya apa? Orang Yahudi lah yang kejebur apa? Kejebur sumur. Setelah orang Yahudi kejebur sumur, Kanjeng Nabi lagi yang nolongin. Tangannya Kanjeng Nabi dimasukkan, diangkat. Padahal dalamnya nggak kira-kira itu yang namanya sumur tuh. Kira-kira masuknya pun pakai tali itu yang kira-kira pokoknya jatuh langsung mati. Itu saking dalamnya. Itu Kanjeng Nabi cuma dimasukkan tangannya, kemudian ditarik itu orang Yahudi. Setelah itu apa? Jadi maafkan lagi. Nah, kalau kira-kira kita di rumahnya tetangga terus kayak gitu, kira-kira gimana, Mak? Kira-kira, Mak? Nah, kan kembalinya kan seperti itu. Artinya apa di sini? Kesabaran itu akan mengangkat derajat seseorang setinggi mungkin. Makanya perintah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya dengan akhlak yang baik itu apa yang pertama? Khudil afwa, jadi pemaaf, orang yang sering memaafkan. Kalau jadi orang lapang dada, Mak, nanti juga sama. Di saat kita butuh kelapangan dada orang juga lapang untuk maafin kekurangan kita tuh.